Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Edukasi Channel. Hari ini tim Edukasi Channel kedatangan tamu istimewa. Bisa dibilang legendnya para explorer gitu. Edan. Jadi hari ini kita mau sedikit bincang santai sama sang legend. Mungkin buat para pelaku atau buat para pecinta live streaming gitu ya, udah nggak aneh itu, udah nggak awam sama sosok Tata sih, Tata ya? Anita. Mungkin teman-teman udah nggak aneh gitu. Mungkin sebagian udah pada tahu gitu. Beliau adalah seorang explorer legend. Nggak legend juga anjir. Kalau boleh tahu sih, tahun berapa sih mulai pertama explore? Pertama explore tuh pas ini awal-awal ada konten explore di Bigo sekitar 2018-an kalau nggak salah. 2018? Oh baru ya? Baru kan di Bigo. Bigo itu salah satu live streaming teman-teman. Ya, Bagi streaming. yang nggak tahu ya, itu salah satu aplikasi live streaming gitu yang cukup booming gitu. Kalau nggak salah juga dari ada aplikasi lain seperti Bigo banyak ya. Banyak banget. Nah, Tata ini sebenarnya dia rasa mempunyai manajemen ya. Manajemen gitu. Seorang pengusaha, bro. Edan. Selain di Bigo di mana aja sih? Banyak sih, nggak bisa disebutin, rahasia tuh. Rahasia. Pemain belakang. Pemain belakang. Nah, sebagai seorang explorer nih, Tak, kan Bukan explorer nih. Apa ya? Bukan explorer, lebih ke apa ya? Seringnya jadi mediator. Ya tapi kan maksudnya explore juga, nge-explore Iya. juga tempat kan. Cuman jatuhnya jadi jatahnya ke mediator. Iya kan? Perannya jadi mediator gitu. Dan mungkin buat teman-teman juga masih apa ya? Tabu ya seorang cewek gitu. Jadi seorang mediator plus explorer tempat-tempat mistis juga gitu. Nah, boleh nggak ceritain sama teman-teman sahabat Edukasi Channel, Tak? Pengalaman apa aja sih pernah terjadi gitu selama melakukan ekspor? Karena kan jujur pasti banyak pengalaman. Kalau Edu sering ngobrol deh sama tim-tim explorer yang lain gitu, banyak pengalaman aneh, bahkan yang bikin apa ya, trauma gitu untuk para tim ekspor gitu. Pengalaman Tata nih. Kalau pengalaman sebenarnya banyak banget kalau untuk urusan hal-hal mistis yang dialamin. Nggak bisa disebutin satu persatu, cuman untuk pertama kalinya itu turun pertama tuh sama kuda hitam dulu. Pertama tempat nama yang tim ekspor ya tim ekspor ada kuda hitam. Dulu pertama turun tuh ke Gua Jepang. Di situ untuk yang pertama kalinya seumur hidup yang namanya ngedenger kayak, tau gak sih di Gua Jepang kayak suara sepatu tentara banyak. Itu real ngedenger sampai suara dentuman. Itu ada karena kita kan di sana ngetes pakai lilin. Jadi uji nyali cuman dikasih kita banyak kan berenam, cuman kita dikasih jarak. Kayak kamu di sebelah sana jarak 5 meteran lah, kita di jarak, semua merem, kayak meditasi, zikir. Itu banyak lah interaksinya, banyak banget di situ pertama kalinya. Cuman kalau buat aku pribadi yang namanya trauma atau apa nggak penasaran jadi di situ. Jadi makin penasaran ya. Dan emang kalau di gua Belanda emang mitosnya kayak gitu. Suara dentuman, terus suara langkah tentara, itu emang mitosnya kayak gitu. Nah kalau untuk tim explorer sendiri, untuk live streaming gitu, biasanya berapa orang sih untuk timnya sendiri gitu? Buat tim yang aku atau orang lain? Iya, Tata lah. Kita kan Banyak. Tata. Kita banyak, bisa sampai Steam tuh berapa ya? Sebenarnya intinya cuma satu orang. Cuman sekali kita explore banyak kan. Cuman yang turun ke area paling buat yang uji nyali, hostnya ya udah sih paling banyaknya kalau nggak berdua ya sendiri kalau yang turun ke area. Untuk explore ke area tersebut satu orang kan untuk explore-nya aja. Cuman gitu. kalau untuk sisa ya sendiri. Uji nyali sendiri juga. Ya. Gila juga sih. Kalau banyak kan kayak tawuran jatuhnya. Cuman sisanya kita nunggu berapa ratus meter, jadi buat jaga-jaga takut ada apa-apa gitu. Jauh. Nggak dekat. Kira-kira itu tuh jadi satu tempat dan datang ke satu tempat langsung banyakan gitu. Enggak.
kalau masuk untuk ke area explore mah tetap sendiri sama paling sama yang uji nyali sih, udah itu doang. Tapi pengamanan ada kan ya? Ada Kan, nggak mungkin enggak kan? ada. Dan di situ pun pas pertama kali ikut explore pun ya maksudnya makin kesini makin sensitif kan. Iya, makin sensitif, dan dari situ awalnya bukan mediator, jadi cuman ikut dikasih challenge, ikutlah. Pas ikut yang ngerasain yang namanya tiba-tiba masuk gua Jepang tiba-tiba nangis, ngerasain sedih, jadi berasa apa ya? Kayak orang yang kesiksa aja di dalam, padahal nggak tahu sejarahnya seperti apa, cuma tahu cerita, tapi ngerasain yang sedihnya tuh yang edan banget lah. Ya, ke bawah. Ke bawah suasana di sana. Tapi kan gini tak, kalau setahu Edo kan gini, nggak serta merta gitu orang awam gitu pertama ekspor dia bisa langsung kemasukan. Nah, jadi sebelum explore itu sebenarnya apa ya? Emang dari situ teh agak aneh sendiri juga, maksudnya kok bisa ngerasain kayak gini, maksudnya aku kenapa gitu. Makin kesini makin banyak lah gitu hal-hal yang aneh-aneh tuh. Nah, satu waktu ketemu lah sama temen lama, ya dia disebut, oh udah CS banget lah, itu mah dari zaman sekolah gitu ya. Setahu aku dia kan udah meninggal, dan ternyata mati suri. Ketemu lagi sama dia, ya banyak sharing lah sama dia, cerita gini. Maksudnya dan dia pernah ngalamin mati suri ya, gitu? Temen aku dulu ini tuh ketemu lagi setelah 10 tahun kita nggak ketemu di Bigo. Di situ akhirnya ketemu pun nggak sengaja, jadi dia tuh nge-spenderin anak-anak. Dia tuh suka nge-gift, nyawer ke anak-anak, dan akhirnya di situ pas ketemu meet up, aku kaget, maksudnya anjir ini teman lama gitu. Nah pas dari situ ya udahlah komunikasi main ke rumahnya, sharing, nyeritain apa yang pernah aku rasain gitu semenjak ikut explore sama anak-anak. Nah dari situ awal mulanya kenapa bisa jadi mediator. Dari situ tuh aku ya udahlah, katanya bukan dibersihin intinya dimandiin lah, kan aku emang jujur orangnya jeleknya gampang terlalu percaya sama orang, apalagi kalau udah dekat banget. Dimandiin lah di situ, aku nggak tahu. Nah dari situ sering banget yang namanya kemasukan sih enggak, cuman kayak yang setengahnya masuk tuh nggak sih? Ya, jadi badan kita teh kekontrol gitu sama hal-hal yang gituan teh. Nah dari situ makin sering lah, udah bukan hitungan jari lagi, sering banget, malah sampai nyangka, jadi ini aku kenapa takut dicangka gila sama orang karena nggak bisa ngontrol diri. Ya. Kasar ada di lokasi manapun, sama orang nggak kenal pun bisa tiba-tiba tangan tuh gerak sendiri gitu. Dan ternyata dari situ tuh pas sharing lagi sama teman-teman yang biasa explore, mereka bilang ternyata aku dibukain gitu. Ya makanya sedikit aneh gitu. Kalau misalnya untuk orang awam, dia langsung ekspor, nggak mungkin langsung bisa jadi mediator gitu. Cuman kalau untuk yang pertama yang tadi yang ngerasain di gua Jepang itu real, belum pernah diapa-apain dan tiba-tiba ngerasain kayak gitu. Karena gini loh, logika dasarnya, ilmu dasarnya kayak gini. Orang yang bisa masuk ke mediator itu ada beberapa. Yang pertama gitu, dia ada jinasab. Artinya jinasab itu jin keturunan gitu. Karena kalau misalnya orang awam masuk ke area tertentu, area angker gitu, nggak langsung serta-merta dia langsung bisa kesurupan. Kenapa? Karena ada batasan. Tapi kalau misalnya dia ada turunan atau jin nasab ya, atau jin turunan, itu biasanya bisa jadi. Kalau nggak orang yang megang hodam, kalau nggak orang yang megang benda pusaka. Itu logikanya. Makanya Edo sendiri agak tertarik gitu. Karena emang ada kisah bisa dibilang Tata nih sempat ada turunan kan ya? Katanya Mbak, punten katanya. Ceritanya, katanya. Mbak. Sebenarnya gini loh, sering jadi sebelum kita turun explore juga, ini mah aku cerita ya. Datang ke rumah teman, disebut dia emang turunan Raden. Datang ke sana, emang dia untuk hal-hal yang begituan kan, maksudnya yang namanya keturunan yang gitu, untuk membahas seperti itu teh udah nggak aneh dan selalu dibawa kehidupan udah nggak tabu lah ya. Udah gak aneh. Nah dari situ aku tuh sempat anehnya pas lagi diam di rumah teman itu lagi pada kumpul, dan posisi entahlah perang goib, nggak ngerti di situ posisinya aku emang benar-benar awam, dan tiba-tiba jadi si rumah teman aku ini tuh emang dibentengnya tuh pun berlapis-lapis. Dari ceritanya emang kata orang yang bisa lihat sih emang iya. Emang rumahnya gede banget kan. Itu tuh dia cerita sampai
4 lapisan. Jadi yang bisa masuk kasarnya ya apa sih yang makhluk halus gituan yang bisa masuk ke rumahnya hanya dari keluarganya dan juga dari yang setipe sama yang dimiliki sama keluarganya katanya. Nah pas dari situ aku lagi diem, kaget dia tiba-tiba gini ngelihat ke belakang aku, kan itu ada pintu keluar rumah belakang. Dia ngelihat gini, itu punya siapa katanya. Bentuknya tuh kayak harimau. Katanya gitu. Terus dia bilang, "Mana katanya kamu ada turunan?" katanya. "Hah? Maksudnya?" "Itu mah dari babe," katanya. Nah, dari situ aku maksudnya sering lah banyak omongan yang namanya sampai aku waktu SMA pernah salaman sama orang. Ini mah cerita real. Aku salaman sama orang, kesetrum si orangnya. Dan aku dari situ datang ke rumah teman aku dalam keadaan udah habis pada minum. Si orang tua teman aku itu ngomong, "Itu ada siapa?" Katanya ada 2 cewek cowok, mukanya muda tapi umurnya udah ratusan tahun, katanya udah tua banget. Maksudnya dari dulu juga udah sering banyak denger, cuman bodo amat lah untuk urusan yang gituan, kan aku nggak terlalu percaya sebenarnya. Nggak terlalu peduli lah ya? Ya. Makanya kalau ambil dari cerita di Tata bilang gitu, awal pertama eksplor, kecuali dia sengaja melakukan pemanggilan ya, kayak gini, pertama eksplor dia awam nih ya, terus dia nggak ada nasab, artinya jin turunan, terus dia emang bersih, nggak punya hodam, dia nggak pegang-pegang benda pusaka gitu. Ketika di tempat angker, dia melakukan ritual gitu ya, atau mendawamkan sesuatu kalimah gitu. Untuk memanggil sengaja itu bisa terjadi karena jinnya datang gitu. Tapi kalau untuk awam, secara benar-benar awam dia nggak akan mungkin gitu. Langsung intens, langsung berhubungan langsung dengan makhluk astral tersebut, apalagi sampai kesurupan gitu. Makanya Edo ngeliat juga, oh berarti nih Tata ada sesuatu nih. Karena nggak serta-merta orang bisa langsung kayak gitu loh. Bener nggak? Emang iya. Terus kalau untuk jin nasab kan biasanya makin kesini tuh makin penasaran biasanya, karena gini. Ketika orang mempunyai hodam, dia mempunyai nasab atau jin turunan gitu, atau benda pusaka, maka ketertarikannya itu bakal timbul 100%. Bener nggak tak? Makin penasaran, makin coba, makin penasaran gitu. Jadi bahkan merasakan nyaman gitu dengan posisi mempunyai kekuatan lebih gitu. Ngerti nggak tak? Maksudnya? Paham. Yang tetrasan gimana sih tak? Atau emang di keluarga emang ada? Atau dari ayah, kakek gitu? Gak pernah mau cari tahu sebenarnya dari dulu. Cuman sempat nanya ke si mama tuh pas yang makin sering makin sensitif itu. Nanya, ini sebenarnya aku teh kenapa? Apakah ada silsilah dari sebelumnya? Sempat nanya. Ya si mama nyebutnya babe, itu doang. Tapi babe masih ada? Hah? Udah nggak ada. Nah gitu teman-teman, jadi yang namanya nasab, mau sampai turunan keberapa pun dia pasti nyari gitu. Jadi ketika, contoh gini, satu hal, ketika seseorang mempunyai hodam, terus mempunyai benda pusaka, ketika meninggal, dia pasti nyari tuan yang baru gitu. Atau enggak, dia pasti nyarinya ke anak, biasa anak, terus sampai ke cucu-cucunya, pasti terus ngalir gitu. Pasti terus nempel gitu. Nah kayak gitu tak maksudnya. Makanya dulu lihat juga, ini pasti Tata ada satu turunan gitu. Nggak mungkin serta-merta gitu orang bisa langsung ke tempat angker, langsung bisa rasain gitu, intens gitu kalau kata Edo gitu. Tapi benda pusaka? Nah itu pun ada cerita. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak megang buat barang-barang gituan. Tapi untuk koleksi batu emang doyan. Kayak misalkan kayak virus yang gitu-gitu kan, maksudnya doyan ngoleksi, tapi bukan untuk kasarnya kalau orang kan banyaknya buat isi klinik lah ya. Ya, kalau aku nggak, cuman koleksi doang. Emang di rumah kan banyak banget. Nah pas di situ, ini sih cerita awalnya. Pas mamah mau umroh, kan emang ada lah barang peninggalan almarhum babe di situ. Yang namanya orang mau umroh pasti ngelepas untuk hal-hal yang begituan. Fokus lah. Di situ si mamah tiba-tiba nyamperin ke kamar dan ngasih satu tas hitam segede gini lah, gede. Tiba-tiba nyerahin ke aku. Ini jaga, urus sama kamu. Intinya udah nyerahin lah ke aku.
Ya kan aku mikirnya, ya udah orang nitip doang gitu kan mikirnya. Oh ya udah diambil. Udahlah, pas dari situ barangnya sama sekali nggak pernah disentuh, buat kasarnya buat ngeluarin pun Enggak gitu. nggak, aku nggak berani, maksudnya udah simpen gitu di lemari. Enggak pernah dibuka sih. Nggak berani. Nah, satu waktu ketemu sama salah satu orang, dia punya konten explore juga di Bigo. Ya salahnya aku sih gak terlalu gampang percaya di situ. Dia tiba-tiba nanya, kamu punya barang-barang yang begituan nggak? Katanya. Punya sih enggak, cuma dititipin. Salahnya nyerita. Pas dari situ, ya namanya orang nggak tahu dia ngapain. Dari situ dia bilang ya udah bawa besok, katanya. Itu soalnya katanya isinya udah keluar karena nggak diurus. Aku mikirnya, lah ini kan dititipin, terus kalau pergi aku kan disuruh ngurus. Ini gimana? Aku mikirnya kan, ya dibawa lah besoknya, sama dia dibuka. Dan dari situ aku baru pertama kali ngeliat itu barang. Baru pertama dibuka pas ada teman itu. Ya, aku baru tahu isinya kayak gitu. Oh ya udah. Nah, pas sudah gitu, besok ketemu lagi kata dia. Kita cari jodohnya buat yang isi di dalam barang ini tuh balik lagi katanya. Oh ya udah, balik ketemu lagi, dia ngasih kain hitam. Kain hitam isinya ada nggak tahu nggak ngerti apaan itu. Dia bilang jangan dibuka, tanam dalam tanah katanya. Ya udah aku percaya aja nurut. Cuman aku nggak berani nanam di rumah. Aku simpan dalam pot, simpan di kamar. Nah pas sudah gitu, dari situ sebenarnya banyak cerita tuh. Babeh tiri ngomong ke si mama ngomong lagi ke aku, ngomong katanya kayak ada buta di rumah. Jadi apa ya, kayak ibarat ini rumah, tapi ada yang giniin rumah, kayak ada yang ngejagain rumah, tapi bukan yang biasanya nggak ada. Katanya emang babeh tiri turunan Sumedang, jadi sebut bisa sedikit bisa ngeliat. Katanya ada yang hitam gede kayak buta. Itu dari mana? Karena ngeliat bukan sekali dua kali katanya. Nah aku curhat lah ke teman aku yang biasa kita explore. Aku curhat. Aku akhirnya jujur. Tadinya aku nggak mau terbuka kalau aku dikasih barang sama orang lain. Walaupun aku nggak tahu itu barangnya apa karena dibungkus kain hitam. Akhirnya dibawa lah. Pas dibawa, sebenarnya dari pas aku nyimpan barang itu pun sensitifnya benar-benar edan. Sampai di dalam kamar pun, yang aku biasa tidur biasa, ini aku kasur, ini tembok, kayak perang sama tembok, tau nggak? Di situ sering, jadi gimana ya? Jadi dari situ teh kan jadi ini kamar rumah kosong sebelah rumah aku tuh. Ini tembok kamar aku tuh langsung ke rumah sebelah. Jadi perbatasan. Ya, perbatasan. Sering banget ada duk gedug-gedug gitu, sering banget. Sampai pernah si kaca aku yang di kamar kan dari kayu jati kan berat. Gerak sendiri, aku lagi pakai kaos kaki, kayak ada yang ngeginiin nih. Tiba-tiba duk gitu. Aku kan orangnya naon sih gitu, bodo amat lah gitu. Ya. Dari situ aku sempet naon, ini teh apa gitu, maksud aku teh berisik terus. Itu aku tiba-tiba yang namanya apa ya, kayak langsung kayak gerak sendiri kayak ngajak berantem tembok. Tembok. Pas aku cerita, katanya dari rumah sebelah ada yang kepalanya buntung. Emang suka jadi mainnya tuh singgahnya ke kamar aku. Ya udah, pas dari situ dibawalah barang ke rumah teman aku. Balik lagi ke cerita tadi, dibawa barang yang kain hitam itu, teman aku dibuka. Pas dibuka dia kaget. Kalau kata teman aku sih ilmu hitam, nggak bagus katanya. Dari situ teman aku bilang, yang ngasihnya bawa ke sini katanya. Kontak lah sama aku, dia datang. Di situ pun dia mukanya terlihat panik. Di saat aku mempertanyakan, ini teh sebenarnya buat apa? Kenapa di saat ada barang ini malah jadi banyak keanehan gitu. Ya akhirnya dia ngasih daun. Jadi si barangnya diambil lagi, cuman si jodoh yang di kain hitam ini yang harusnya ditanam, dia ambil, dia gantiin pakai daun, ada kayak kapur putih gitu. Oke. Dia kasih gitu. Hah? Diwafak gitu. Diwafak tuh maksudnya? Diwafak tuh jadi kayak bikin kaligrafi gitu. Enggak di kaligrafi, jadi sih kayak daun salam, tapi bukan apa, ada daun kering, cuman dikasih kapur putih. Cuman itu aku nggak tahu apaan, dia simpan di dalam tas hitam lagi. Oh ya udah, akhirnya dibawa dia pulang. Pas dia pulang aku tanya lagi, kenapa harus dikasih daun? Aku bilang, teman aku bilang bakar. Maksudnya ibarat kalau kata teman aku sih secara tidak langsung dia tuh pengen biar akunya jadi gini. Nunduk ke dia. Maksudnya apapun yang dia suruh ya nurut.
Ya dan akhirnya dari situ sering lah diobatin sama anak-anak, di situ dibersihin karena sering ikut explore, dan dari situ sering banyak yang ngikutin. Tiap beres explore ada aja yang ngikutin, datang ke pabrik mana ada lagi yang nempel, selalu kayak gitu. Sampai pernah dibersihin disebut ruqyah, bisa jadi sih itu sampai 2 kali sampai keluar darah, dan ternyata masih sampai, kalau kata orang mah apa ya, rumah badan aku tuh udah kayak rumah ya? Udah bolong-bolong, jadi katanya di punggung belakang tuh udah jadi rumah mereka gitu. Dan emang kerasa sama aku di sini linu banget. Metodenya kalau boleh tahu, metode ruqyah kayak gimana sih? Aku nggak tahu sih, yang pasti pakai bacaan ayat-ayat Al-Quran, ngaji bareng, dan di situ yang aku rasain yang nggak enak di saat dengar ayat-ayat suci itu. Dan aku pun pernah katanya sih dijailin sama cowok, nggak tahu ya. Tapi di situ emang benar-benar aku tuh blank, sama keluarga lupa, dan yang lain-lain lupa. Dibacain ayat kursi, disuruh denger pakai headset, aku malah ketawa-ketawa di situ, sadar. Cuman aku tuh aneh, kok aku denger ayat kursi kayak gini gitu. Kayak gitu, sebenarnya banyak banget. Cuman yang tetap jadi pertanyaan sampai sekarang, sebenarnya itu ada apa? Karena semenjak udah ditutup sama anak-anak tuh, terkadang sampai sekarang pun di saat kasarnya, misalkan Aedo nih ngomong, duh ini ada apa ya, kok nggak enak hati. Kadang-kadang aku tuh suka, emang ada apa ya, nyari, tapi nggak mikir yang aneh-aneh, cuman refleksi badan tuh gerak sendiri lagi. Padahal itu tuh semenjak explore stop, anak-anak udah nggak pernah explore, itu udah nggak pernah lagi yang namanya aku gerak-gerak sendiri lah, kayak gitu udah nggak pernah, nggak sesensitif dulu lah. Ya seperti yang tadi bilang tadi gitu, ya kenapa Edo bilang masalah nasab, karena emang Edo lihat juga masalah titik awalnya sebenarnya di nasabnya sendiri gitu. Kita obrolannya masalah bukan. Emang gitu nggak bisa dihilangin deh? Kalau untuk nasab bisa, cuman balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Artinya gini, itu emang harus dibersihin total gitu, dari mulai rumah, diri tata sampai keluarga. Kenapa? Itu kan harus dilepas rantainya gitu, rantai ikatannya gitu. Kalau nggak dilepas sampai kapanpun bakal terus kayak gitu. Biasanya metode yang terbaiknya metode alam, rata-rata pakai daun bidara. Terus kalau misalnya gini biasanya suka ada penyakit aneh. Pernah nggak Tata rasain tuh? Penyakit aneh contohnya? Contoh, biasanya penyakit yang banyak contoh kasus pasien yang sering Edo hadapin gitu, untuk jin-jin nasab. Jadi dia punya keturunan, punya jin nasab. Nah tiba-tiba dia sering sakit kayak vertigo, tapi dicek ke dokter dia sehat. Sakit lambung, dicek ke dokter dia sehat. Dia pernah sekali sih kayak gitu. Itu aku pernah sekali. Aku zaman masih kerja 2019, maksudnya masih kerja di kantoran. Itu aku lagi bawa motor, karena kan aku pegang beberapa wilayah. Pas lagi mau ke daerah Cimahi, itu aku dadak lagi bawa motor, itu real. Sampai aku dijemput sama anak-anak di Padalarang. Aku lagi bawa motor, linglung yang namanya, bentar, ini aku di mana? Ini aku mau kemana? Sampai bener-bener apa ya? Blank lah otak tuh. Jadi tiba-tiba kayak, kok aku ada di sini gitu. Itu sampai aku berhenti ke pinggir jalan, diem di warung, linglung di warung pun bolak-balik. Megang handphone tuh cuman kayak gini, diliatin. Bentar, aku nih harus cari siapa? Maksudnya aku dalam hati tuh, aku harus cari pertolongan. Cuman si badan tuh yang namanya, bentar, bingung, bener-bener bingung. Akhirnya aku ngegas lagi motor, bawa lagi motor sampai dari Cimahi alun-alun sampai ke Kota Baru. Bawa motor sampai sana karena megang wilayah sana. Akhirnya nggak masuk ke tempat kerja, diem di situ. Akhirnya dijemput sama anak-anak, pulang ke rumah. Terus aku periksa ke dokter, dikasih vitamin syaraf di situ tuh. Kata dokter, ini nggak apa-apa, paling dikasih vitamin syaraf aja katanya, gara-gara obat-obatan. Posisi aku bingung, aku kan punya alergi obat, jadi nggak berani sembarangan obat kan. Makanya agak aneh di situ maksudnya. Dan obat-obatan artinya apa nih? Karena kan obat-obatan itu maksudnya ambigu. Ya pasti mikirnya negatif kan. Maksudnya obat-obatan tuh apakah mengkonsumsi obat yang tidak seharusnya? Ya bukan terlarang, maksudnya ibarat kayak multivitamin tapi yang tidak ada BPOM-nya. Ngerti. Obat di luar itu maksudnya.
kayak gitu. Tapi akhirnya sih seminggu dari situ sembuh, normal lagi. Makanya sampai sekarang bawa motor tuh disebut trauma gara-gara Tapi itu. cek sama ke dokter di kesehatan sehat. Sehat, nggak ada apa-apa. Nah itu teman-teman buat edukasi juga, for information gitu buat teman-teman. Nah itu rata-rata kendala dari penyakit jin nasab atau jin-jin yang kita pegang gitu. Ketika orang mempunyai hodam, mempunyai turunan gitu, ibarat jin yang dipelihara, biasanya gitu, ada timbul penyakit-penyakit yang emang sedikit aneh dan biasanya nggak susah dideteksi sama medis gitu tak. Itu hanya informasi sih dari Edo gitu. Ketika orang sudah ibaratnya udah apa ya, udah menyatu sama si jin tersebut, otomatis si jin tersebut diam di salah satu organ tubuh si ya pelaku gitu atau orang yang mempunyai hodam tersebut. Tapi kalau kayak gitu itu ke kitanya jadi lebih sensitif nggak sih maksudnya? Jadi bisa merasakan apa yang orang rasain gitu. Ya, karena double energi ya. Double energi itu kayak gini. Jadi ketika kalau orang awam dia punya energi. Tiap orang kan punya energi nih, tiap manusia. Ketika didompleng dengan hodam, jin tersebut, jin juga punya energi gitu tak. Ketika didompleng dengan manusia, otomatis area sekitar, energi sekitar gitu bakal kesedot. Ibaratnya kayak gini loh tak. Dan Tata datang ke satu tempat nih. Tata punya hodam nih. Atau enggak gini aja. Kita main dengan logika dasar. Tata datang ke satu tempat. Tata ke daerah yang emang Tata belum kenal. Gitu. Tata dengan bawa samurai, dengan ibaratnya bawa petantang petenteng gitu. Kalau logika dasar gitu, orang sekitar yang ada di daerah situ bakal risih nggak sih sama kelakuan kata Tata gitu. Ngerti nggak tak Mas Edo? Kita main logika dasar nih. Jadi seolah-olah Tata nih jalan ke suatu daerah yang Tata nggak kenal nih. Tiba-tiba Tata bikin rusuh gitu. Iyalah, risih. Nah, kayak gitu. Di dunia Jin pun sama kayak gitu. Ketika Tata datang ke satu tempat, karena Tata kan ada turunan nih. Ada nasab nih yang ikutin Tata. Ketika Tata pergi, mereka otomatis ikut. Iya. Jadi, ketika dia ikut, ataupun si tuan ini terganggu, atau apa ibaratnya ada ancaman dari jin-jin yang lain, otomatis jin nasab ini akan datang. Ngerti nggak? Bakal datang ke Tata gitu untuk menyelamatin. Makanya apa ya? Edo saranin untuk tim ekspor juga kalau bisa jangan bawa-bawa hodam, apalagi bawa-bawa benda-benda klinik gitu. Benda-benda yang emang ibaratnya ada isinya gitu ya, ada hodamnya gitu. Karena itu yang bakal cepat gitu, bakal mengganggu gitu ke kegiatan eksplorasi gitu. Tapi tergantung karena konsepnya masing-masing kayak gimana gitu. Karena ada explorer tuh ada yang emang nangtang, ada yang cuman storytellingnya aja gitu, ada gitu, beda-beda gitu. Cuman kalau dari tim Edo sendiri sih, tim edukasi sih nggak pernah gitu ya, Omar kayak dari dulu kita nyariin buat Pak bawa hodam, mau dia punya mau dia apa ya, ibaratnya belum tentu loh hodam yang kita bawa datang ke suatu tempat hodam gitu lebih kuat dari jin yang ada di sekitar situ. Belum tentu. Makanya rata-rata kewalahan tuh banyak terjadinya bentrokan antar jin. Kayak gitu loh. Saya kayak baru-baru aja tadi malam adalah temen ya ada masalah, nggak beda jauh sama aku, minta tolong ABCD. Di situ dia cerita. Cuman kan aku kalau ngobrol sama orang tuh mata fokus ngeliat orangnya gitu, selalu kebiasaan. Di saat dia cerita tuh dada tuh tiba-tiba nyesek dan kok jadi sedih gitu. Padahal dia belum cerita, cuman dari ngeliat tatapan matanya sering kayak ngeliat, jadi apa ya? Sering ngeliat orang tuh kayak misalnya nih ketemu Aedo baru sekilas aja gini belum kenal. Udah kegambar, ini orang pasti kayak gini, dan itu kejadian, itu bukan sekali dua kali, sering dari zaman sekolah sampai sekarang. Gini tak, untuk masalah itu, nah Omar kan pernah denger ya, kalau anak-anak indigo pasti nyebutnya nama ilmunya tuh precognition sama recognition, artinya dia membaca ke depan dan dia membaca ke belakang. Dan memang ada jin yang tipikal kayak gitu, karena untuk tiap-tiap jin kan dia punya keahlian masing-masing beda, bener nggak? Ada yang tipikal penyembuh, ada yang tipikal penerawang, macam-macam lah, beda-beda gitu. Tiap jin kan beda-beda kekuatan, kayak gitu.
Tapi selama eksplorasi ke tempat-tempat angker, pernah nggak sih Tata ngelihat langsung penampakan yang emang benar berbentuk fisik gitu? Enggak sih, untungnya belum pernah dan nggak mau. Nah, terus pertanyaannya, Tata nih ikut eksplor, tujuannya apa sih? Tujuan utama Emang dari Tata yang pertama doyan main. Hmm. Dari dulu, dari zaman sekolah emang doyan main malam. Tapi main malamnya bukan yang negatif. Ya. Emang doyan nongkrong gitu. Lah ya. Ya. Dan posisinya dikasih setongkrongan lingkungannya mereka doyan explore. Dari situ ngikut-ngikut doang awalnya. Dan aku tuh termasuk orang yang paling penakut. Di antara semua penakutnya parah. Di rumah sendiri pun disebut penakutnya. Kasarnya mau ke toilet pun lari. Di rumah sendiri pun parnonya edan. Cuman dari situ ya dikasih, ya alhamdulillahnya kenal sama anak-anak, dari situ mulai berani. Udah sampai sekarang kayak cuek aja. Maksudnya ada orang membahas tentang hal seperti itu, mau ikut explore pun udah sekarang mah bodoh, udah dikasar dibilang takut. Enggak, cuman ya tahu mereka ada, ya menghargai lah, itu aja. Saling menghargai lah jadinya. Nah, buat teman-teman juga yang emang sedikit awam, jangan mau, edukasi saran nih, jangan mau nerima sesuatu kalau kita nggak dikasih tahu penjelasannya gitu. Jadi kayak gini, kayak contoh tadi Tata yang dikasih benda itu ya, yang hitam, kain hitam kayak gitu. Jadi jangan serta-merta kita karena dekat terus dia ngasih, nih saya ngasih, terus dia nggak ngejelasin nih dia itu gunanya buat apa gitu. Mendingan jangan. Takutnya kejadian kayak Tata kayak gitu. Ini sebagai pembelajaran aja sih buat teman-teman ya. Ya, tapi emang bener sekarang tuh banyak, pernah kan aku ikut sama beberapa tim explore yang berbeda. Maksudnya aku buat ngasih tahu itu urusan mereka ya. Cuman yang aku alamin pernah buruk gitu. Banyak banget kasarnya mereka datang ke tempat explore, kasarnya kuncennya mereka tuh ngasih barang itu bukan sekali 2 kali, sering aku ngeliat. Dikasih kayak hadiah lah. Ya. Pernah itu. Judulnya pasti hadiah. Munte orang Sunda bilang mah dukun punten ya. Bahasa para supernatural orang Sunda itu rata-rata bilang gini, kanyaah. Ya. Kanyaah gitu. Edo nggak ibaratnya nggak ngelarang kalian gitu. Kalau kalian emang suka mangga gitu. Tapi tolong pelajari dulu konsekuensinya gitu. Yang bakal dihadapi apa. Kenapa? Ketika nanti kalian mendapatkan sesuatu yang masalah yang emang ibaratnya ada hal yang mistis, kalian juga bisa tahu gitu cara menanganinya kayak gimana gitu. Jadi jangan serta-merta kita datang cuman modal nekat gitu. Dari dulu Edo sama tim edukasi channel pasti nge-push sama teman-teman buat mempelajari dulu hal mistisnya gitu atau hal-hal spiritual gitu. Kenapa? Jadi ketika kita datang ke suatu tempat, kita udah tahu cara menjaganya seperti apa gitu. Dan serta-merta juga dari dulu Om Arka ya? Ya. Kita nekenin ketika anak-anak juga, pertama nggak boleh bawa hodam. Apalagi manggil-manggil hodam-hodam sendiri. Kenapa? Repot gitu. Ketika hodamnya lemah gitu, datang si jin di tempat angker disebut lebih kuat, itu yang bikin repot gitu. Tim-tim ekspor kayak gitu. Ya dong, di sini nggak bilang kalian jangan enggak. Cuman alangkah baiknya kalian pelajari dulu gitu. Dan kalau misalnya kalian dikasih, kalian tanya dulu ini manfaatnya buat apa gitu. Karena kalau kalian udah terjun ke area punten alam kedua lah, Edo bilang alam kedua, itu repot buat balik laginya. Buat normalnya lagi tuh susah gitu. Apalagi udah ketergantungan. Karena itu tugasnya jin itu kayak gitu tuh. Dia membuat manusia nyaman di area dia gitu. Kalau udah nyaman ya rata-rata gitu jadinya menuhankan. Punten, rata-rata kan gini tak. Kalau Edo tahu ini. Kalau orang dikasih benda nih, punten. Jadi jatuhnya dia ketergantungan sama benda itu. Ya. Ngerti nggak? Walaupun dia dengan secara lisan dia bilang, oh tetap saya mah tetap ke Tuhan. Tapi tetap di dalam hati pasti ada aja. Ya, dan itu pun aku Merasa pernah ngerasain. Kayak Ijong dong. Nah, kayak Ki Ijong Banaspati. Banyak tim explore. Cuman ini mah buat edukasi aja ya, bukan artinya Edo menentang kalian. Jangan gitu, enggak. Ini buat edukasi kalian, pembelajaran buat kalian gitu. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya, udah itu aja. Jadi kalau misalnya kalian dikasih apa-apa tuh ya udah gitu. Kalian tanya dulu ini gunanya buat apa. Kalian pelajari dulu gitu. Kalau Edo saran dari Edo sih pelajari dulu sifat-sifat jin kayak gimana tuh. Jadi kalian tahu cara membentengi diri kalian ketika menghadapi sesuatu masalah mistis gitu. Dan rata-rata kan orang Indonesia tuh
tipikal orang yang pengen cepet, bener nggak? Artinya gini, orang Instan. pengen instan gitu. Rata-rata kita pengen punya kekayaan instan. Beda dengan punten, kalau di negara Jepang dia emang pendidikan emang benar-benar dari awal lahir gitu ibaratnya sampai dia dewasa pun emang pendidikan gitu. Ibaratnya apa ya? Ketekunan yang mereka tekanin. Nah, kalau di Indonesia nih rata-rata tuh ya kayak gitu. Punten, bukan ini. Orang-orang tua-tua di Indonesia tuh kalau ada menurut Edo nih ya, ini pandangan Edo sendiri salah gitu. Kalau misalnya ketika punya anak gitu, si orang tua tersebut punya barang gitu, tiba-tiba ngasih, itu yang salah. Kalau menurut Edo ya, kenapa Edo bilang salah? Ya itu jadinya orang tuh pengen instan gitu. Jadi kalau misalnya contoh gini, Edo punya satu kasus teman yang emang koleksinya ya kayak Ki Ijong ya, kayak Ki Ijong nih. Jadi sering banget dengan benda-benda sakral gitu, atau benda-benda mistis. Jadi ketika dia pengen sesuatu, misalnya pengen cewek, terus pengen usaha, dia jatuhnya larinya ke situ, ke benda-benda gitu. Jadi kayak gitu, Tak. Itu buat edukasi aja buat teman-teman gitu. Nah, Tak, Edo mau nanya sih sama Tata. Untuk kesibukan sekarang berarti udah nggak ada ekspor dong? Enggak. Dan aku udah nggak mau ikut Udah nggak mau campur explore lagi nih? dengan urusan yang begituan lagi, udah nggak mau. Udah nggak mau banget? belum siap harus merasakan kayak gitu lagi gitu, karena saya pas kemarin ikut ke Lombok pun aku mikirnya pas terakhir ikut sama kalian yang waktu terakhir kita main ke sana Cianjur ya? Lengsi. Itu aku sempet kan, itu baru lagi setelah aku saya diobatin dan ditutup anak-anak, baru pertama kali lagi aku ngerasain kok ini badan gerak sendiri lagi gitu. Setahu aku udah nggak ada, kok masih ada lagi. Udah di situ skip. Kemarin baru pulang dari Lombok sekitar 3 mingguan yang lalu. Itu sebelum Lombok kan Bali dulu seminggu. Pas di Bali, di satu hotel, emang hotel itu emang udah kehitung lama banget lah ya. Itu di saat temen aku ketakutan, aku cuma dalam hati itu ngomong kayak gini, ada apa sih? Tapi refleks si badan tuh yang tiba-tiba tangan tuh Gerak ya? gerak sendiri, dan aku langsung kok gini lagi gitu. Jadi teman-teman, Edo kenal sama Tata tuh sebelum terbentuknya tim edukasi channel. Jadi kita waktu dulu masih ada Ijong ya. Iya. Ijong sama Repan dulu pertama sama Tata nih dulu bertiga. Jadi dulu Sering main. emang sering main. Dan dulu tuh Edo pertama kenal sama mereka karena mereka tuh senang sama dunia hal mistis. Terus Edo juga senang sama dunia kayak gitu. Ya coba kita collab lah dulu. Tapi kita nggak ada kamera dulu. Gak ada, cuma Jadi emang real langsung main gas. gitu. Emang langsung real main gitu. Nggak komersil seperti sekarang gitu. Jadi itu emang Tata kejadiannya lucu banget gitu. Ketika teman-teman yang lain udah mulai gusar, Tata nih tangan gerak sendiri. Nahan jadinya kayak orang gila, gini-gini sendiri. Kan? Nah itulah teman-teman, buat informasi buat teman-teman gitu tentang masalah. Sebenarnya banyak bisa dikuak gitu dari seorang Tata gitu, dari mulai seorang tim explorer yang karena jarang loh tim explorer cewek ya. Tapi sekarang banyak gitu. banyak sekarang. Karena kalau dulu Edo Dulu mah explore, jarang, dulu nggak ada malah. makanya dulu Edo mulai eksplorasi itu tahun 2008. Itu emang bener-bener HP dulu zaman apa ya dulu Edo ya? 2008 sampai 2014 Edo bener-bener berhenti gitu, bener-bener fokus gitu. Tapi ya itu, karena emang udah terbiasa di dunia kayak gitu, ketika masuk ke dunia realistis gitu, bawaannya nggak serk gitu, jatuhnya pasti ketarik lagi gitu. Karena itulah emang tugas mereka gitu, tugas dari jin kayak gitu, membawa manusia ke dunia dia gitu. Makanya gini, semakin jin dipuja, semakin kuat juga kekuatannya. Kayak gitu, makanya ada kalimah-kalimah khusus tuh buat jin tersebut gitu, biar si jinnya semakin kuat kayak gitu. Hara. cukup keren juga dibuat Tata gitu sebagai, karena itu baru-baru sekarang lo ngeguar Tata, dari dulu kita nggak pernah ngobrol masalah. Sebenarnya sering nanya, cuma nggak pernah direspon. Dicuekin aja gitu, nanya tentang hal begituan tuh. Kalau orang lain nanya direspon, kalau aku bagian yang nanya diam aja gini. Baru sekarang berarti ngomongnya. Walaupun belum puas sih sebenarnya jawabannya. Ini mau ditanya silakan. Lebih ke pribadi sih itu maksudnya. Enggak. Masih tetap pertanyaan. Sampai kapan gitu harus merasakan yang kayak tadi maksudnya. Lu udah jawab tadi. Gini. Berarti dibersihin dulu kan? Yang paling penting itu dibersihin, tapi benar-benar secara syariah. Kenapa gitu? Kenapa tadi nanya metode ruqyah seperti apa sih gitu?
Karena emang sekarang banyak yang mengaku ahli ruqyah ternyata agak melenceng gitu. Kalau Edo bahas di sini tentang masa ruqyah emang tadi panjang. Nanti Edo bikin videonya gitu. Karena kita juga harus tahu gitu. Mana yang benar-benar real ruqyah, mana yang emang menyimpang gitu. Karena untuk kebenaran hal seperti itu tuh tipis banget tak gitu. Antara benar dan jelek gitu. Kadang-kadang kalau di dunia mistis kita merasa benar. Tapi untuk agama dia itu tetap salah. Contoh gini. Contoh satu hal. Karena kita terbiasa dengan jin nasab, kita minta pertolongan jin nasab, walaupun jin nasab tersebut mengaku muslim, tetap itu dilarang dalam agama. Tapi karena kita udah terbiasa dan jatuhnya menjadi adat gitu, adat istiadat dari kita gitu. Jadi merasa itu suatu yang lumrah gitu. Padahal itu tidak diperbolehkan. Ngerti nggak maksudnya? Nah, tapi yang aku alamin, jin pun gak semuanya jujur. Ya, suka baik yang mengelabui. Nah itu makanya dia tadi bilang, kenapa dia bilang walaupun itu jin muslim sendiri pun dia ngaku jin muslim itu jangan percaya. Mau kayak gimana pun gitu. Karena tipu daya mereka itu benar-benar pintar loh. Karena gini loh, pertanyaan Edo buat para explorer atau para ya ahli spiritual, Edo tanya sama teman-teman, apa kalian melihat sesuatu makhluk itu secara gamblang atau dengan batin gitu? Contoh ke Tata. Tata bisa merasakan, merasakan makhluk ada di, misalnya contoh, Tata nih di suatu tempat Tata ngerasain, oh di sini ada makhluk nih. Yang Edo tanya, Tata melihat secara mata atau secara batin? Batin kan? Nah itu. Jadi bohong buat Edo sendiri, bohong nih buat orang-orang yang bilang, saya tiap hari lihat gini sampai pagi, ya punten lah ibaratnya. Sampai tiap hari dia lihat dengan kasat mata, nggak ada yang kuat. Demi Allah, Edo yakin nggak ada yang kuat. Seorang supranatural pun yang pernah Edo tanya gitu dulu, dia nggak kuat gitu. Karena energi itu bener-bener kesedot. Pertama energi bener kesedot. Kebayang nggak kok tiap hari, tiap bangun tidur lihat, tiap ke jalan lihat, itu energi kesedot banget gitu. Dan jadinya menurut Edo apa ya? Konyolnya udah hanya orang mati yang bisa lihat semuanya gitu, tak? Bener nggak? Iya. Kalau kita udah meninggal di alam ruh, baru kita bisa lihat semua gitu. Tapi kalau masih kayak gini, emang Allah juga di Al-Quran juga dijelasin kita dikasih batasan gitu. Alam manusia dan alam jin itu udah dikasih batasan gitu. Kadang manusianya sendiri yang konyol buat masuk ke alam jin gitu. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi nggak sih pengalaman ekstrim nih? Pengalaman ekstrim deh. Yang ekstrim apa ya? Lebih seringnya itu sih. Oh, aku pernah yang ini di pabrik ini apa? Yang di Gede Bage, tahu? Perempatan ada pabrik kosong. Pabrik itulah ya. Ya. Di situ aku real maksudnya jadi mediator terus-terusan, gak berhenti-berhenti. Tapi di situ malah kebuka sesuatu. Kebuka jadi apa ya? Ibarat orang ada niat jelek ke aku. Dan ternyata orangnya ada di situ. Kebuka dan itu kenyataan realnya emang iya. Dibuka. Jadi gini loh, yang kemasukannya tuh aku kan, kemasukan kasarnya sama yang di situ. Walaupun memang nggak full, aku masih sadar. Cuman lama kelamaan tuh entah yang terakhir masuk siapa, cuman di situ jadi minta tolong buat jagain aku. Karena ada yang mau niat jelek. Dari situ tiba-tiba aku tuh yang refleks nunjuk orang. Emang orangnya nggak ada di sekitar situ, dia ada di luar gedung, nunggu di luar. Di situ pun akhirnya di stop. Dan itu aku real sejalan-jalan pulang bareng sama orang itu. Aku udah sadar, cuman mata ini tuh yang aku rasain dendam sejalan-jalan. Kesel aja liat orang itu tuh udah males jadi itu. Dan sampai sekarang pun aku dibilang buat pengen sebenarnya pengen biasa lagi gitu, cuman susah terbukanya gara-gara hal begituan. Dan itu bener, malah emang realnya dia emang punya niat jelek. Kebuktian lah ya sama Tata sendiri gitu. Jadi udah nggak pernah explore aja itu ya? Nggak, udah ini sih, untung anak-anaknya juga udah skip. Kemarin terakhir anak-anak pas anniversary 4 tahun, kemarin explore.
iseng sih sebenarnya nongkrong di Baksil, cuma sekalian explore. Dan itu ekstrim, sengaja, wah udah. Untung aku nggak ikut, untung lagi di luar pulau. Pas sempat kerja di Lombok ya kemarin? Nggak kerja sih, main-main sama teman. Nah itulah teman-teman sepenggal cerita dari tim explorer wanita yang benar-benar, kalau kan tadi bilang sih tangguh gitu, kenapa jarang explorer wanita gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang banyak Mungkinnya kalau untuk sekarang, kalau zaman dulu emang jarang gitu. Dan apalagi jadi mediumisasi udah capek gitu, mediumisasi teh. Asli lelah Banget gitu. muntahnya juga udah capek. Apalagi harus sampai benar-benar ngerasain apa muntah darah itu berapa kali, udahnya tuh perih gitu. Males. Jadi kapok aja. Iya, udah males makanya sekarang mindsetnya maksudnya udahlah percuma, maksudnya ngebersihin yang bisa ngebentengin kan diri sendiri, mikirnya gitu. Betul. Aja. Karena kan dulu kasarnya aku sering kemasukan kayak gitu, orang sampai ya misalnya teman-teman dekat aku tuh ngomong, jangan sampai badan kamu dikuasain sama yang gitu, kalau mau kamu yang nguasain itu, katanya gitu. Dan dari situ aku ngebentuk mindset yang namanya, kan tadinya aku tuh banyak mainnya pakai rasa. Di situ aku diolah buat main pakai logika. Dari situ aku udah mulai nggak mikirin hal-hal yang begituan. Makanya aku mikirnya besok aja kasarnya mau sebanyak apapun nggak akan bisa ya badan punya aku. Aku mikirnya kayak gitu aja udah. Hati. Tapi yang aku rasain, kasarnya tadi malam urusan dengan yang begituan juga, aku cuman gini aja. Yang biasanya respon badan, respon. ini aku cuma ngeliatin kayak gini. Oh ya udah, biasa aja gitu. Maksudnya balik lagi ke aku niatnya apa. Kalau makanya gitu. Kalau misalnya tata bawa badan untuk masuk ke dunia kayak gitu ya makin ke bawah gitu. Iya, emang bener. Kalau misalnya tata emang membentengi dengan diri sendiri, emang bener kata tata tadi, emang yang bisa nolong sebenarnya diri kita sendiri gitu. Mau kayak gimana pun diri kita yang nolong gitu. Dan rata-rata kan emang kayak gitu kalau penyembuhan kita edukasi tahu. Ketika orang tata datang ke suatu paranormal gitu, dia nyembuhin dengan metode dia ngasih hodam lagi ke badan tata, itu yang salah. Kenapa? Bukannya sembuh, malah makin menjadi. Ya. Dan ada yang pernah lebih parah lagi. Itu aku zaman masih kerja 2016, itu zaman masih kerja SPG. Itu aku pernah ditipu sama orang yang di dalam penjara. Itu zaman iPhone 5 baru keluar. Aku ketipu di situ, intinya cerita singkatnya aku harus gantiin sekitar 11 juta. Pada saat itu nominalnya gede banget kan. Di situ aku dibawa sama teman aku ke daerah Inhofteng. Dibawa ke sana, orang bisa kata dia. Aku masuk rumahnya pun maksudnya udah yang namanya lukisannya Rocky Dula dan lain-lain, banyak banget. Di situ aku cuman emang mukanya serem, orangnya tatoan, badan gede. Aku di situ sok ceritain katanya gimana. Aku ceritain, sedangkan ini kan bukan salah aku. Ini kan aku udah ngasih tahu jangan, cuman dia kekeh. Jadi kan yang ketempuhannya aku yang jadi kena masalahnya. Di situ aku udah niat mau gantiin, sampai aku di situ dikepung sama beberapa orang yang gede buat tanda tangan di atas materai buat aku gantiin. Karena aku maksudnya ya udahlah, nggak mau ambil pusing, tanda tangan. Udahlah. Pas aku datang ke orang tersebut, yang teman aku cerita gini. Langsung kata si orangnya, bawa orang yang nganterin HP-nya ke sini. Aku telepon, bisa ke sini nggak? Aku bilang, datang dia. Pas datang, cuma diajak salaman doang. Sama siapa? Pakai bahasa Sunda sih, tapi cuma aku ceritain pakai bahasa Indonesia. Ini sama siapa? Kalau ada masalah apa-apa untuk masalah penagihan sama Anita, sama saya. Percaya, demi Allah, sampai sekarang, dari hari itu, gak pernah ada nagih. Dan aku tanya, aku selok, emang ada apa? Dia bingung. Aku tanya kayak gitu, dia bener-bener blank. Tapi beres dari situ, oke, clear ya. Dari situ tuh aku maksudnya merasa hutang budi. Sok udah dimandiin lah aku di situ, dibersihin, maksudnya biar nggak banyak diusilin orang lagi, biar nggak sial katanya. Aku percaya aja dari situ. Mandi, aku makan bunga melati, disuruh makan bunga melati, sholat. Tapi beres dari situ, setiap dia minta apa aku kasih. Waktu itu zaman masih ada handphone atau lupa. Dia minta handphone aku kasih, anaknya minta susu aku kasih, minta pisau 1 set aku kasih. Sampai aku disuruh kredit motor, aku beli. Tapi akhirnya kasus semua.
Motornya nggak ada, duitnya nggak ada, udah aja. Itu sih. Pelajaran juga tuh. Sempet nge-save foto orangnya, cuman lama-kelamaan enak juga kan, maksudnya jadi ingat, jadi flashback tiap lihat muka orangnya. Ah, udahlah hapus. Maksudnya udah aja lah, anggapnya buang sial aja. Jadi pelajaran. Pelajaran ya. Cuman itu nggak tahu ilmu apaan, bisa sampai lupa kayak gitu. Asli sama sekali aku nggak bayar sepeser pun. Jatuhnya gendam. Itu jatuhnya gendam gitu. Emang ada jin yang kayak gitu tuh. Emang kekuatannya dia itu jatuhnya ketipu daya. Jadi dia mempengaruhi. Tapi itu sampai pikiran. sekarang pasti bakal blank. Enggak juga. Enggak langsung enggak ngeblank pertama langsung terus satu ngeblank enggak. Kecuali gini. Ikatan buhulnya dia cabut. Buhul itu apa? Buhul itu pengikat. Oke, ada lagi nggak, Tak? Kebanyakan. Kebanyakan Cuman sih sih yang ekstrimnya sih itu yang aku rasain, karena ruginya sampai kenyata gitu. Ada Rugi kan nih? bener-bener edan gitu. Ada nggak nih perasaan pengen mulai explore bareng? Sebenarnya pengen. Ada tuh pengen Om Markan Pengen dengerin. mah pengen, cuman takut. Gitu, Takut catat. itu bukan akunya takut, apa ya? Ya itu takut gitu lagi. Oh, ngerti. Karena aku ngerasanya teh di saat aku kayak gitu, makanya aku selalu minta tolong, please, aku pengen sembuh, nggak mau kayak gini, karena aku ngerasa kayak orang gila, tuh nggak Nah. bisa kontrol. Nanti Tata bisa ngerasain. Jadi metode edukasi buat penjagaan diri ya menggunakan bahan alami. Dan emang nggak bener-bener kita nggak nggodain hodang. Itu tameng yang paling ampuh. Nanti deh. Kalau misalnya Tradisional Tata mau ya, gitu? ya tradisional lah. Ibaratnya kita kan main tumbuhan. Ya jangan dimandiin aja anjir. Trauma aja. Dimandiin pakai air bir. Oke teman-teman, mungkin segitu aja kisah apa dari Tata. Nah nanti juga katanya Tata mau explore sama tim edukasi channel. Nggak sendiri tapi nggak ada uji nyali. Oke teman-teman, thanks banget buat hari ini gitu. Thanks banget buat Tata. Thanks Siap, banget sama-sama. gitu yang udah nyempatin waktunya buat tim edukasi channel sharing pengalaman mistisnya gitu ke teman-teman. Oke, terima kasih. Edo, di sini ada Edo, ada Tata juga. Thanks banget buat teman-teman. Ada Om Arka, ada Kang Wawan, Kang Udil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.